gue degradasi nggak apa-apa deh, tapi gue dalam 1 pekan menang 2 kali beruntun dari Liverpool, mungkin itu akan menjadi, kalau fans Wolves mungkin di rumahnya akan, di dindingnya akan ditulis tuh, ya kan? Atau bikin baju tuh kan? Iya, bikin baju Wolves. Udah kayak mau gathering aja. Iya, bener. Mau degradasi bukan mau tapi gathering. bisa loh. Ya kadang lu perlu juga gitu hal-hal kayak ugly win kayak gini gitu untuk mempertahankan 3 poin kalau emang tujuan lu dan niat lu untuk juara gitu kan. Ya emang juara lah niatnya, masa sih niatnya untuk naik cuma peringkat 4-5 kayak Chelsea gitu. Iya, tadinya kan City masih mengejar nih, tapi karena City-nya seri City masih ngejar, cuma ya agak pot-potan sekarang. pot-potan gitu. Akhir pekan MU nggak main. Tapi emang mungkin MU musim ini gak usah sosok main tengah pekan kali ya. Waktu lawan West Ham United, ada United juga seri 1-1. Seri. Hasilnya nggak optimal lah kalau tengah pekan ya. Kayaknya sih. Fansnya suruh tidur aja, istirahat gitu ya. Gak usah main deh pemainnya gitu ya. Iya. King MU. Maksud lo, apakah Spurs akan degradasi tapi juara Liga Champions musim ini gitu? Jangan. Aneh banget. Loh, dunia kan lagi aneh-anehnya. Iya sih. Iya kan? Indahnya bulan suci Ramadan adalah indahnya berbagi kepada tim-tim yang belum mendapatkan poin atau tim-tim yang lagi menyelamatkan diri. Itu indah. Iya, berbagi itu juga. Kebahagiaan, keceriaan. Iya. Apalagi di beberapa teman-teman hari ini ada yang berbagi THR. Benar. Nah, itu adalah bentuk keindahan bulan suci Ramadan. Iya, seperti Manchester United, Liverpool dan juga Manchester City, Bang DJ yang berbagi poin kepada lawan-lawannya di match week ke-29. Kalau MU sama Liverpool mah bukan berbagi poin, ngasih poin, ya kan? Ngasih, udah lama kalau fansnya bilang, gue udah lama nih nggak ngasih engagement buat orang-orang yang ngomongin King MU, iya kan? Itu akan menjadi pembahasan di Altamir kali ini, Bang DJ. Masih bersama gue Devilvi dan bersama Bang DJ. Yeay! Selalu dirusak opening saya. Itu bukan ngerusak, itu menantang creativity lu sebagai seorang narasumber, ya kan? Sepak bola paling handal dari planet Tambun. Ada tuh, tapi kayaknya ada tuh di setiap podcast. Lu ya opening semakin matang, semakin matang. Seperti bagaimana Chelsea yang akhirnya menang dengan sangat-sangat matang, meyakinkan, ya. Padahal tertinggal lebih dulu. Iya benar. Iya kan? Disamakan, gol lagi Aston Villa meskipun menyatakan offside, ya kan? Dan selebihnya akhirnya timnya Rossenior ini akhirnya bisa menang 4-1 di kandang Aston Villa ya, di Villa Park ya. Ya sementara buat Aston Villa ini kayaknya emang lagi jadi. Tapi ini Bang DJ sebelum ke mana? Ke Premier League di ini lu Como Inter Coppa Italia 2 pertandingan semifinal ya, kita ke yang di lain leg pertama itu nggak ada yang menang, Dev. Tuntas tanpa pemenang. Inter Milan yang tandang ke kandang Como cuma bisa bawa hasil imbang ya 0-0. Sementara duel rame tuh di ibu kota dini hari tadi ya. Kita kan taping Kamis nih ya. Benar. Kamis siang ya. Jadi Lazio dengan Atalanta berbagi skor identik 2-2 gitu loh. Jadi masih cukup rame sehingga siapa yang akan menjadi finalis di Coppa Italia musim 2025-2026 belum ketahuan, tapi leg kedua Inter akan menjadi tuan rumah ya, lawan Como nanti. Satu lagi tim biru hitam lainnya Atalanta. Yang akan menjamu Lazio. Itu dari Italia. Kalau dari Copa del Rey kekalahan terindah buat Atletico Madrid katanya. Iya benar. Kalah 0-3 tapi lolos ke final. Iya. Tetap lolos. Ya padahal sebelum pertandingan dimulai ada kalimat lah ya dari, gue lupa pemain siapa, tapi pemain Barcelona dia bilang kalau ada yang bisa membalikan ketertinggalan 0-4 itu cuma Barcelona. Jadi gue pas setengah babak 2-0 Dev, gue berpikir nih sama kejadian lu mungkin masih ingat beberapa tahun lalu masih PSG kan. Iya kan juga kalahnya 0-4 dulu. Iya. Kemudian jadi 6-1. Itu real remontada, itu real remontada karena waktu 5-1 pada musim itu kiamat. Karena waktu itu agregat gol tandang dihitung. Jadi sempat 2-0 terus 3-0, kalau dia 4-0 tuh waduh laga jadi panjang, tapi ya akhirnya nggak menjadi kenyataan ya. Justru Atletico Madrid
kalau nggak salah 13 tahun lalu lah dia terakhir ke final Copa del Rey. Iya, makanya nih ngelihat final Copa del Rey kayak ini agak ya mungkin unik ya, cukup berbeda, nggak ada dua tim raksasa dari Spanyol gitu Bang DJ, nggak Ya ada Barcelona biarin atau nggak lah, ada. kalau dua kuda pacu itu ya kurang. Dan yang satu lagi semifinal Real Ya kan Sociedad biasanya kan dengan ada Athletic Bilbao cukup sangit rame. iya. Dan Intens tuh. Sociedad yang akhirnya Lolos. ke final. Kubo tuh masih di situ kan? Masih. Ya itu ya seneng lah ada pemain Asia yang main di final Copa del Rey. Dan sebenarnya gue lupa tahun berapa Real Sociedad tuh juara Copa del Rey. Mungkin belum lama, lebih lama Atletico kayaknya dibanding Real Sociedad. Jadi final Copa del Rey musim ini Atletico Madrid menghadapi Real Sociedad. Kalau nggak salah finalnya April ya, gue lupa deh. April. Ya. Ya itu sedikit update dari beberapa tim lain ya di luar Inggris yang bermain ya. Ada tadi Coppa Italia sama Coppa del Rey. Ya. Dan kita balik lagi ke Premier League Bang DJ. Di match week ke-29 karena nanti di akhir pekan ada FA Cup ya. Jadi match Premier League dimajuin di tengah pekan. Yang beruntungnya Bournemouth sama Brentford itu imbang. Ya sebenarnya kalau hasil ini imbang nggak berpengaruh dengan hasil Chelsea juga sih sebenarnya Bang Karena DJ. Chelsea menang. Tapi kan sebelum kalau dia menang Brentford menang kan Nyalip Chelsea. iya, Tapi karena imbang, jadi tadinya Chelsea mau hasilnya imbang ataupun kalah nggak menjadi nggak ngaruh gitu ngaruh loh. buat Chelsea. Iya. Tuh egois sih mikirnya Chelsea doang. Gitu sih. Ya kan yang di atas Brentford Oh Chelsea. iya. Gitu. Dan untungnya Liverpool kalah sama Wolves Bang DJ. Iya. Wolves ini 3 match beruntun nih ya. Unbeaten ya kayaknya. Dia ngalahin siapa Aston Villa. Aston Villa seri sama Arsenal kan. Iya. Jadi 3 tim yang ada di 5 besar hari itu dia nggak kalah. Iya. Nggak kalah. Nggak kalah lah. Dan Dilibas. kalau gue ngelihat klasemen, dia di bawah kan ya, dasar klasemen kan. Juru kunci. Cuma menang 3 kali. Tapi 3 itu 2-nya itu Aston Villa sama Liverpool. sama Liverpool. Gue lupa satu lagi siapa. Iya, lupa. Ya artinya kalaupun mereka degradasi musim ini, ada bangga-bangganya dikit gitu loh si Wolves ini loh gitu. Tapi kalau kita ke pertandingan itu ya, ini unik banget sih. Maksud gue 3 hari sebelumnya bagaimana sebuah tim kayak Liverpool yang bisa bikin gol 5, bahkan bisa memaksimalkan 3 kesempatan dari set piece gitu ya, bola mati. Tuh di Molineux tuh kayak nguap semua gitu. Itu kan mainnya di kandang Wolves. Di Molineux ya kan. Dan buntu deh. Itu aduh si Rogati tuh nonton sampai ini kenapa susah banget ngegolinnya gitu ke gawang Wolves gitu sampai dia bingung gitu. Semua dicoba dan Wolves-nya mainnya cukup Spartan, cukup konsisten, cukup stabil, tenang, nggak keburu-buru. Kayaknya nggak kelihatan kayak ini tim mau degradasi gitu loh. Oh iya, biasa aja gitu kan. Iya. Kayak bukan tim. Justru pertanyaannya gitu, ini ada apa sama Liverpool? Kok lu di tengah-tengah adu balap pacu dengan klasemen gitu ya. Malah begini. Yang harusnya lo kalau menang bisa nyalip Aston Villa, ya akhirnya masih posisinya sama gitu. Ya kalau gue sih ngeliat nggak konsisten ya Bang DJ, nggak konsisten banget Liverpool nih. Bener. Dari yang kalah beruntun, dapat kemenangan beberapa kali, hasilnya juga nggak meyakinkan gitu. Kayak kan kalau MU sama Chelsea kan waktu itu sempat ada menang beruntunnya lah gitu loh, yang bisa membuat. Ya Liverpool cuma menang pertama 5 kali beruntun yang di awal musim. Lah iya nggak, maksudnya untuk sampai di posisi yang sekarang kan MU sama Chelsea ada menang beruntunnya tuh sampai Liverpool kebuang. Chelsea enggak, Chelsea kan begitu. Ya lah sama sekarang mah udah. Chelsea kan sama kalah, baru menang sekali ini lagi aja. Bila kalau MU kan berapa kali? Iya tapi maksudnya lu mau bilang Liverpool nggak kok susah banget sih gitu. Iya, untuk menjaga gitu. konsisten kemenangannya dia tuh susah gitu. Benar. Ya gimana orang dari cara permainannya, lu tadi sih sendiri udah jelasin buntu apa segala macam. Maksudnya yang tadinya permasalahannya di lini belakang, terus juga kemarin lini belakang yang ngalamin error lagi, terus juga itu dari si Van Dijk sama Konate bahkan sampai dikritik sama Steven Gerrard tuh. Iya, terus juga in game management Arne Slot yang memperlihatkan bahwa banyak penonton sepak bola ini ya dalam tanda kutip menurut gue meragukan Arne Slot juga gitu loh Bang DJ. Gitu jadinya ya hasil yang seperti ini yang jadi mengikuti Liverpool. Iya emang gitu. kayaknya hancur banget Liverpool musim ini kalau menurut gue. Maksudnya
dari sisi konsistensi, dari sisi creativity, dari sisi kok kayaknya lu kayak nggak ngerti cara gimana membongkar pertahanan lawan yang dalam kondisi low block segala macam gitu. Tapi aneh sih buat gue itu belum lama loh 3 hari lalu dia Iya, ngalahin makanya. West Ham kan. Makanya West Ham kan di bawah timnya sama si ini kan. sama Wolves. Wolves Makanya kan? kan kemarin waktu review di sini ya gue cukup terkejut ngelihat Liverpool kok bisa pesta gol Iya. gitu, yang dimana hasilnya dia menang pun susah payah. Dia betul menang susah payah loh. Iya, Makanya ketika dia pesta gol bingung gua. betul. Gitu ya. Kesian lah untuk Liverpool dan banyak yang bilang sih Bang DJ ini kan menjelang akhir Akhir zaman. wah Oh, lah. soalnya lagi perang. Emang lagi perang Lagi sih perang, kondisi ya kan. kan? Ya maksudnya menjelang akhir liga. Nah, Ya udah tinggal hitungan jari doang nih pertandingan di liganya juga iya. gitu kan. Kayaknya Liverpool ngincer posisi kelima deh. Iya, kayaknya posisi yang terbaik untuk Liverpool di liga ya di posisi Kelima, Champions ya. League. Iya. Nah tapi balik lagi sedikit Dev menghadapi Wolves. Ini Wolves akan jadi lawan yang sama nih di 16 besar FA Cup nanti Oh buat iya. Liverpool di Di- laga pembuka round kelima FA Cup. Ya jadi mereka akan main lagi di stadion sama selang 3 hari. Ya gue pengen lihat sih apa responnya Arne Slot dan timnya gitu menghadapi Wolves. Wolves kayaknya akan tetap nurunin pemain terbaik kan. Iya. Cuma gue nggak ngerti apakah biasanya kan kalau lagi di FA Cup atau Carabao Cup masih ronde-ronde awal kan dan menghadapi tim-tim yang mungkin secara kelas Iya, di bawah akan ada banyak rotasi pemain. Ya kita lihat nih seberapa serius Arne Slot akan menyiapkan timnya. Mengingat inilah salah satu kesempatan Liverpool untuk bisa dapat gelar. Kalau Liga kan udah enggak. Liga Champions ya masih jauh lah. Jauh lah Kayak dia. gitu. Iya sih, gue juga ngelihat. Ya tapi kalau di apa namanya di FA Cup ya sebenarnya mentality sih Bang Dijen. Gue kayaknya lebih lihat Liverpool punya itu sih. Ya, kalau di- tapi sekali lagi banding-banding. Dev, yang namanya FA Cup itu Iya itu tetap. banyak kejutan. Tetap. Apalagi gue degradasi nggak apa-apa deh, tapi gue dalam 1 pekan menang 2 kali beruntun dari Liverpool, mungkin itu akan menjadi, kalau fans Wolves mungkin di rumahnya akan di dindingnya akan ditulis tuh, iya kan? Atau bikin baju tuh kan? Iya bikin baju Wolves. Udah kayak mau gathering aja. Iya bener. Mau loh. degradasi bukan mau Tapi gathering. bisa loh, Ya bisa. bisa loh ini. Kalau gue ngeliat itu hanya Ini kalau sebagai kalah kejutan. jangan di PHK Arne Slot. Oh, iya, bisa Kalau jadi. beruntun sama Wolves nih. Bisa jadi. Enggak sih, kalau gue ngeliat tetap Ya, di. bisa deh kejadian. Aduh jangan ngomong deh kejadian. Iya kan, lu Iya, omongan lu lagi ini nih. Omongan Ya, kita soalnya nih. kalau 2 kali beruntun kalah, Dev, sama tim juru kunci, yang satu bikin lo nggak naik, yang satu kekalahan tersingkir dari Tersingkir. FA Cup, iya kan? Kalau gue jadi pemilik Liverpool sih, wah lu edan lu, ngapain aja? Dan satu lagi, Apa tuh? di bawah MU. Iya. Apanya? Iya posisinya. Liverpool. Iya. Ya kayaknya udah mulai ikhlas sih kalau itu fans Liverpool deh musim ini deh, ya kan? Gitu sih. Ya tapi kalau untuk nanti di FA Cup kalau gua sih tetap lihatnya Liverpool tetap dari segi mentality ya. Tapi kalau omongan lu yang terjadi itu akan jadi sebuah kejutan lah. Iya oke lah. Bukan jadi kejutan sih, jadi bahasan Dan itu juga. awal pekan depan. Oke, itu untuk Liverpool apa namanya match yang bermain di hari Rabu dini hari ya. Iya. Kita pindah ke yang bermain di dini hari tadi. Mm-mm. Itu ada banyak Bang DJ, ada Arsenal, di tim-tim gedenya. Iya. Arsenal, City, MU dan juga Chelsea bermain berbarengan di situ. Kalau Bang Chelsea DJ. nggak usah bahas dulu deh. Iya, nggak usah bahas Chelsea dulu udah menang 4-1. Yang salutnya adalah yang tadi gue bilang, mereka tertinggal lebih dulu, mereka tidak panik. Meskipun intensitas serangan Aston Villa juga nggak main-main. Tapi ngelihat João Pedro bikin 3 gol, bikin hat-trick, kalau nggak salah berarti udah 14 gol ya? Banyak ya pokoknya. Iya udah 14 gol. Ya Di Premier League doang ini ya. sebenarnya memunculkan kepercayaan diri. Percaya diri, Bagi bener. Chelsea ya kan. Iya, iya. Tadinya kalau kalah ya tambah jauh nih gua sama Aston Villa kan. Menang 4-1 luar biasa. Cole Palmer juga bikin gol. Ya secara klasemen mungkin masih sebenarnya masih selisih 3 poin sama Aston Villa. Tapi paling enggak ini menjadi, karena Chelsea kalau nggak salah next game lawan City ya. Next lawan Newcastle. Lawan Newcastle. Dan Ya? Newcastle dulu, abis itu baru ketemu City, MU, Oh iya. baru yang susah-susah tuh. Sebenarnya sedih banget ya jalannya Chelsea ya. Iya. Bukan sedih, menantang. Menantang Supporternya untuk tetap setia atau enggak gitu ya kan. Iya, iya, Pagi. iya. Ya kalau City itulah. Kalau Chelsea lah. Arsenal Kalau dulu kita nih. ngomongin Arsenal ya. Ini ada yang rame soalnya nanti Bang DJ. Coba sih yang abas tuh. Ini komentarnya Fabian Hurzeler abis pertandingan. Oh iya. Tapi prinsipnya gini, lo menang itu yang wajib lo lakukan.
yang wajib lo dapetin. Iya. Jadi lo pulang dari Amex Stadium dengan kemenangan 1-0 tuh oke. Walaupun cara menangnya buat gue tuh ugly win. Iya, ugly win. Tapi lo defense cukup bagus. Lo bikin clean sheet, lo bertahan dengan baik, dan itu mungkin tuh salah satu cara bagaimana bertahan untuk bisa mengontrol perburuan gelar musim ini. Iya. Ya kan? Dan ya moga-moga sih nggak sering-sering begini. Tapi Dev, sorry ya, tadi setelah habis menang lawan Brighton 1-0 tuh gue tuh ngeliatin jadwalnya Arsenal. Kecuali Manchester City Udah tergolong. ya kayaknya semua ya mungkin Arsenal kalau main dalam kapasitas mereka sebagai tim besar dan pemain-pemainnya juga tampil baik gitu ya, kayaknya emang Arsenal deh musim ini. Kalau gue ngeliatnya gitu ya. Ya paling yang menyulit-nyulitnya Bournemouth kayak yang lain-lain sih bisa sih. Gitu. Kalau gue ngeliatnya. Tapi ya oke lah menang 1-0, ugly win sih kalau gue ngeliatnya. Tapi ya tetap 3 points. Ya ya sebenarnya kan ya kalau lu emang mau jadi juara kan ya hal-hal seperti ini sebenarnya kadang dibutuhkan juga Bang DJ. Ya, Maksudnya let's say itu kayak lu dapat door prize atau lucky draw ya kan. ya beda lah kalau itu kan Lu nggak maksud gua lu bisa menang 1-0 ugly gitu ya oke. Golnya menit awal loh. Menit 9 abis itu lu itu kalau nggak salah Brighton lebih menguasai pertandingan, mungkin sampai 60-65% penguasaan bola. Ya tapi yang mau gua ya angkat ya tadi ya komentarnya si Fabian Hurzeler gitu. Dia pelatih muda yang cukup vokal dan berani juga, dan gue juga dia ngomong apa sih? Gue nggak akan menjadi pelatih yang seperti itu, yang mempertahankan kemenangan dengan cara apapun gitu, dengan cara yang jelek, kotor, ugly segala macam gitu. Itu, makanya itu sebenarnya nggak perlu lu ngomong kayak begitu. Iya mungkin. Lu emang pengen mau dilihat manajemen Arsenal kayak gitu apa? Nggak, maksudnya yang diomongin kan memang terbukti dari hasil yang diperoleh sama Brighton juga kan gitu. Betul. Gitu. Cuman maksudnya yang mau gua bahas adalah ya lu seharusnya kalau emang punya materi pemain atau misalkan kalau lu emang punya capacity yang sebagus itu, lu harusnya nggak bermain seperti ini kan gitu loh. Harusnya tim dengan modal yang dimiliki oleh Arsenal tuh bisa menampilkan hal yang lebih dari apa yang ditampilkan, maksudnya gitu. Dan itu juga yang selalu gua tuntut dari Arsenal terutama di musim ini kan Bang DJ gitu loh. Tapi ya kadang lu perlu juga gitu hal-hal kayak ugly win kayak gini gitu untuk mempertahankan 3 poin kalau emang tujuan lu dan niat lu untuk juara gitu kan. Ya emang juara lah niatnya, masa sih niatnya untuk naik cuma peringkat 4-5 kayak Chelsea gitu. Iya, tadinya kan City masih mengejar nih, tapi karena City-nya seri City masih ngejar, cuma ya agak pot-potan sekarang. Pot-potan gitu. Jadi ya untuk Arsenal ya ini 3 poin yang cukup penting dan 7 poin clear. Iya. Jaraknya Bang DJ sekarang. Ya udahlah, Usul bilangin lah nggak usah kayak gitu banget. Siapa? Lebih baik gini loh, buka bersama pakai kurma. Kalau buka itu tim lain tuh takutnya kena karma. Jadi mendingan fokus aja sama Brighton ya kan. Iya. Arsenal ya oke, walaupun ya kan banyak orang juga Dev bilang yang tidak suka sama Arteta bilang nih Arteta out, Arteta segala macam. Ya terserah. Kalau gue bilang mereka tetap lagi fokus untuk bisa ngejar gelar ini kok musim ini. Dan yang penting kontrol masih di tangan mereka. Malah yang lain-lain kepleset lo bayangin udah tinggal sisa 4-2 ya, balik lagi ke 5, balik lagi sekarang 7 kan. City kan tertinggal lepas masih ada 1 pertandingan. Oke, itu untuk Arsenal. Arsenal juga nanti main tapi lawannya ya gue nggak tahu ini, jujur aja nih tim dari di FA Cup ya. Divisi berapa? Ya, ini kesempatan untuk Arteta merotasi pemain. Ya rotasi juga pemainnya masih oke-oke. Sama FA Cup dia rotasi. Justru nggak tahu apakah ada pemain-pemain dari usia 18 akademi yang akan dimainkan 1-2 pemain gitu. Ya dia kan punya 2 pemain debutan yang paling muda tuh Bang DJ. Iya, betul sih. Max Dauman satu sama satu lagi siapa ya, barangkali nanti diturunin di match FA Cup akhir pekan kemarin ya, harusnya udah Arsenal lah, nggak perlu dibahas banyak dan panjang juga untuk Arsenal. City menurut lu gimana Bang DJ? Ya, gua lumayan ini nih. Kemarin kan kita bahas waktu sama lu kan gue juga bahas sebenarnya Nottingham Forest. Ya gimana ya kita ngomongin Forest ya, bukan Forest musim lalu iya, tapi kan ya beberapa kali Forest tuh menyulitkan mainnya kalau menghadapi tim-tim besar.
Iya sih. Walaupun sempat dipukul sama, kan sebelumnya kalah sama Liverpool yang akhirnya Arne Slot menang lawan Nottingham Forest kan. Forest, Tapi iya. kan itu mendapat golnya menit terakhir dan sulit banget. Kelihatan banget di City kreativitinya nggak kelihatan gitu. Mungkin satu-satunya yang membuat gua memberi kredit poin tersendiri bagi Manchester City adalah ya bagaimana lini tengah mereka tuh masih oke, termasuk golnya Rodri. Jadi tengah Betul. pekan ini Dave, gue ngelihat para pemain tengah itu punya andil gitu loh. Rodri di City, Anderson juga, Elliot ya. Elliot Oh, iya. Anderson ya kan. Cetak gol Belum lagi kalau pertama. kita nanti bahas MU, Casemiro ya kan. Iya, Jadi benar. itu bagaimana memang pemain tengah yang beroperasi ke kiri, ke kanan, depan, belakang tuh bisa menjadi salah satu jawaban dari kebuntuan sebuah tim gitu. Iya. Murah Rodri buat- yang cetak gol ya. Hah? Rodri bikin gol. Oh iya, gue taunya gol Semenyo doang tuh yang Iya, awal. Semenyo. Kalau Semenyo Dev kita ngomongin ya dia Gila, dia cetak gol mulu tiap match. Iya. Satu, tapi cetak gol. kalau nggak salah udah 15 gol juga. FPL gue aman jadi. Gitu ya, ada dia sih memang. Ya cuma Alan ini belum bikin gol lagi. Tapi gini Dev, kayaknya Guardiola udah mulai tambah keras lah berpikirnya kayak gitu kan. Ya, Maksudnya ya kan lu tidak bisa memaksimalkan squad ini ya. laga-laga ini Oh. gitu loh. Dalam kampanye lu untuk bisa terus menekan, mengejar Arsenal. Ya Iya. 7 poin walaupun lu masih punya tabungan satu pertandingan kan belum tentu menang juga. Belum tentu menang, iya benar. Iya kan? Ya tapi kalau ngomongin itu, ya gue sih jujur aja Bang Diji, setelah dia menang treble juga kondisi dan situasi dari pemain yang dia punya kan, apalagi di musim ini terutama, berbeda jauh lah. Iya. Iya, jadi ya Pep juga mau nerapin sistem yang kayak gimana pun juga ya Pep gitu loh. Lu nggak bisa mengharapkan Pep bermain dengan simple atau apa segala, nggak bakal tuh Pep melakukan itu, nggak bakal melakukan itu gitu loh. Pasti ada sistem-sistem yang rigid yang dimana pemainnya pun butuh waktu untuk adaptasi, dan apakah mungkin cukup dengan semusim ini, ya gua ya ini hasilnya. Ya, gitu. Gua tapi sih kalau ngeliatnya gitu. misalnya mereka gagal jadi juara kan berarti 2 musim beruntun Pep di City ini enggak. Pertama kalinya ini. Iya. Jadi ya itu kayaknya lu harus bersiap deh Pep kayak gitu kan. Ya, Bersiap deh Pep. Iya, lu ngerenung di mana kek, ya kan? Kalau perlu ditemenin ya kontak-kontak kita aja. Iya, Nanti kita bener. ngobrol. Main-main kalau time break kan. Iya, main-main half time break. Kayak gitu. Itu Manchester City. Ya tapi Manchester City kan main di 16 besar FA Cup. Dia lawannya ya. lumayan tuh, Siapa? Newcastle. Nah, itu. Iya. Kita masuk ke situ Masuk ke bridgingnya sini, kan. iya benar. Karena kemarin kan gue udah ngomong deh. Tolong nanti diulang lagi ya Len ya. Iya, ntar Yang waktu gua- gue ngomong kayaknya MU tengah pekan kalah. Kenapa? Kan lu nanya kenapa? Ya karena Newcastle pengen menang deh. Abis dikalahin sama siapa tuh kemarin? Brighton. Ini Everton. Everton 2-3 di Iya. kandang. Nah sekarang main lagi di kandang lawan City. Ini tersingkir City nih. Soalnya kan Iya, bilang gini si Anthony Gordon, MU-nya udah yang merah, yang biru nih sekarang kita sikat. Gak ada urusan. FA Cup bos. Iya. Iya kan? Tahun lalu Newcastle juara apa? Ini Carabao. Naik lagi satu nih FA Cup. Wish. Targetnya kan? Nggak apa-apa sih gua. Oh enggak, ya lu sih. Nggak apa-apa gua Lu Newcastle. emang mau bulan apa juga lu kalau ngeliat tim lain, tim pesaing drop seneng aja lu ya. Ya biar Arsenal nggak ada Ya, treble makanya aja. sebelum kita ngomongin Newcastle Manchester Iya, City, iya. tapi kita lihat tadi kan dini hari tadi main 10 orang. 10 orang. Iya. MU. Itu jaga Apa- Ramsey. Ini banyak deh, banyak obrolan di lini media sosial itu yang melihat POV dari pertandingan MU menghadapi Newcastle. Satu, dari sisi Michael Carrick. Hmm. Gue udah gak ngomong miracle nih. Iya. Iya kan, Michael Carrick. Apa udah kelar nih honeymoon-nya? Satu. Yang kedua, sebelum laga menghadapi Newcastle, memang banyak banget, yang semakin banyak banget orang berdiskusi, kayaknya kasih aja deh permanent job buat Michael Carrick. Iya. Tapi kan gue kemarin ngomong sama lu, ketika dia cuma bisa gagal mencari creativity yang nyata gitu ketika mau tenganan, kelar. Perubahan in game management. Iya. Betul, iya kan? Dan itu kelihatan lagi. Itu dari sisi Michael Carrick. Dari sisi Bruno Fernandes, banyak orang bilang ini kayaknya MU terlalu bergantung sama Bruno Fernandes. Dan kelihatan kemarin waktu lawan Newcastle United kalau lo nonton, iya kan? Bagaimana Bruno Fernandes harus jauh ke belakang, Oh. iya kan? Kobe mainnya kan jelek, nggak bagus kemarin mainnya. Masa sih? Menurut gua nggak bagus. Casemiro
karena usia lepas dia bikin gol. Iya. Iya kan? Terus dia ke depan juga, Mbeumo lagi flop. Iya nih. Q-nya kebanyakan dribble Brazil yang nggak jelas, lu oper aja lu yang bener deh cara ngoper. Kalau gua ngeliat kemarin gitu. Mungkin Sesko yang masih oke. Zirkzee main kemarin. Oke, tapi balik lagi ke Fernandes. Jadi bagaimana Manchester United bergantung banget sama Bruno Fernandes. Kebayang nggak kalau Bruno Fernandes nggak ada? Itu dua. Terus yang ketiga, gue ngelihat kemarin ini Dave, masalah penggantian pemain juga. Yang paling jelas itu kan si Tyler Malaysia. Iya. Semua fans sampai bingung. Loh, Malaysia masih ada di sini. Betul. Terus kelihatan kan udah lama nggak main di game yang mungkin kompetitif dan segala macam. Iyalah, Lihat gol fitnessnya. keduanya, dia kayak orang bingung gitu kan. Emang menarin, lu nggak lihat gimana sih kayak gitu ya kan? Itu dari sisi itu. Oh iya. Artinya yang rame di lini midfield. Tapi setelah gue pikir-pikir juga, memang ini tantangan buat Carrick. Michael Carrick. Bagaimana dia menemukan formula yang tepat, menemukan plan B ketika sesuatu di plan A itu buntu. Itu dulu kalau gue ngelihatnya. Nah lu ngelihat game MU ngelawan Newcastle gimana? Ya sebenarnya sih karena ya kan gua kemarin bilang ya harusnya di match ini nih waktu lawan Crystal Palace. Cuman kan dia dapat kartu merah tuh si Crystal Palace. Ya kondisinya sama nih. Sama. Cuma Crystal Palace sama Newcastle. Mungkin Ingat kalau loh, Newcastle juara Carabao Cup musim lalu, Crystal Palace juara FA Cup. Iya benar. Ya nggak, maksudnya mungkin kalau waktu itu Crystal Palace 11 orang, ya MU bakal kesulitan. Lah ini lawan 10 orang udah mainnya udah kesulitan. Kalau gue sih ngeliatnya cukup di situ Bang DJ, nggak ada perkembangan. Ya tadi yang gue bilang in game manajemennya gitu, nggak ada perkembangan yang cukup signifikan yang dilakukan sama Carrick lah gitu. Entah ya kan gue juga pernah bilang juga di sini. Kayaknya Carrick nih nggak menerapkan sistem yang ajak gitu, kayak misalkan ya ambil contoh paling yang nggak jauh lah kayak Ten Hag lah gitu loh, di formasi yang sama tapi Ten Hag kan pakai sistem, nah ini enggak gitu. Jadi ya yang tadi lu bilang performa pemainnya lagi nggak bagus, entah lagi flop, entah lagi menurun, ya ini yang terjadi gitu. Mereka jadi stuck atau jadi buntu gitu. Betul. Jadi dan respon yang diberikan kan ya nggak ada yang tadinya gue juga apakah akan terjadi Fergie time juga nih di match lawan Newcastle ini nih. Gue juga berpikir, tapi gue nungguin itu 90, iya kan? Iya. Apalagi Michael Carrick berdiri pas kebobolan tuh masih tenang aja kayaknya. Wah, ada kejadian nih 2-2. Iya, gue pikir gitu, ternyata nggak ada juga. Wah, ini baru kalau gue lebih mau lihat di match setelah ini Bang DJ gitu. Lu udah dapat kalah nih dari 8 match kan total kan, berarti 8 kan ya dia? 8 7 menang, 1 seri 1 kalah gitu. 4-1-2 ya. Iya gitu. Nah, setelah ini baru gue mau lihat respon lu kayak gimana nih. Apakah ada perubahan? Ada pasti. Ya nggak ketahui. Iya dong ada, cuma hasilnya gue nggak tahu ya. Iya kan, enggak, maksudnya kan perubahannya dari apa dulu? Entah dari lu formasi kah, entah ada sistem yang lu rubah. Dalot kemarin cadangan loh. Itu gue juga cukup mengejutkan tuh, Dalot dicadangin tuh. Mazraoui itu. Mazraoui yang dipasang, entah dia mencoba atau apa segala macam. Gue nggak ngerti gitu. Karena aneh ya. Karena gue pikir Luxo cedera, makanya Mazraoui yang main. Main. Iya makanya kan tadinya gue nggak lihat starting line up gitu. Main. Apakah karena pemain-pemain yang mungkin tanda kutip kunci kayak Dorgu lagi cedera gitu. Dorgu yang bikin gol kemenangan waktu di putaran pertama lawan Newcastle. Lah ya makanya gitu, maksud gua. Dorgu yang cedera lama ya? Lumayan, lutut apa gitu kan. Itu jadi yang mau gue lihat perubahan gitu loh Bang DJ dari Michael Carrick ini gitu. Yang ya gue sih yang bisa meyakinkan gue lah untuk menentukan si Carrick ini cocok di MU apa enggak gitu kan. Nah makanya tuh kalau kita ngomongin cocok di MU, menurut lu kan rame tuh kemarin sebelum game ini kan, udah kasih aja permanen kayaknya Michael Carrick. Ya sebenarnya kalau iya kan itu dilihat dari result di akhir musim juga Bang DJ. Kalau misalkan dari kekalahan ini rentetan kekalahan terus terjadi lah, yang udah gak jadi tuh Champions tuh. 3 besar gak tau aja keluar ya. Ya makanya tetap kalau untuk mau ngasih kerjaan permanen job untuk si Michael Carrick, iya, memang result kita akhir harus musim. sampai akhir benar, musim. Iya. Tapi paling nggak ini ada pembelajaran banget itu buat MU ya. Walaupun fansnya bilang biarin bang, kita udah lama nggak ngerasain kalah, sekali kalah. Biar lu pada ada bahasan ngomong nggak kayak gitu. Abis menang mulu, bisa begitu ya. Iya kalau kata fansnya indahnya bulan Ramadan untuk berbagi poin. Ya, tapi emang fans MU gitu. Menang tak kabur, kalau kalah tak kabur. Ya tetap ada gitu ya. Jadi kita mesti kasih applause juga buat
fans MU gitu. Ya itu tetap makanya kalau gue ngeliat pelatih kan gitu. Kalau misalkan lu udah kalah nih, ya gimana perubahan lu, gimana respon lu terhadap kegagalan atau kekalahan Tapi gitu. emang ini kekalahan yang pahit, Dev. Dua bola yang bersarang di gawang mereka ya, 2 gol yang bersarang di gawang Manchester United itu terjadi di menit-menit akhir tiap babak kan. Akhir itu 85 ke atas. Plus ya. gol pertamanya Newcastle kan kejadiannya Penalti. udah main 10 orang. Iya. Iya kan? Penalti pula. Ya, Anthony Gordon Bruno ya, juga tuh tadi. ketempel. Ya Bruno. Kan semua pertandingan gue bilang Gordon juga ini akan menjadi salah satu pilar penentunya gitu. Tapi buat gue ya balik lagi buat Newcastle United yang di liga juga masih yoyo gitu ya, ada di nomor 10 gitu kan. Nah, ini menghadapi Manchester City di FA Cup akhir pekan nanti. Rame ini satu match yang cukup rame sih ini. Ya walaupun City lebih sering dominan ya, tapi menurut gue itu tadi deh. Kalau yang merah aja udah dikandas. Ini seru nih. Bikin biru sekalian ya kan. Mental lokal lah kalau bahasa gua. Karena di Newcastle musim lalu udah ngebuktiin juara, ngalahin Liverpool juga, ngalahin beberapa tim-tim gede juga di semifinal apa segala macam. Betul. Sekarang ya gua rasa sih Newcastle mau nunjukin atau mau ngebuktiin itu lagi gitu. Ya, karena di liga juga udah berantakan, di Liga Champions masih masuk 16 besar. Berjuang. Dia berjuangnya juga di 16 itu. besar. Mungkin jalannya emang terjal ya, kayak di Liga Champions juga ketemu Barcelona kan. Iya. Ya tapi kenapa enggak pemanasan dulu sama Manchester City. Dan ya feeling gue kalaupun ini mungkin bisa lebih 90 menit. Bisa lebih kalau gue juga bilang gitu. Ya kan ada injury time paling enggak di atas 90 menit. Iya kan. Ya, itu untuk MU. Tapi MU tetap nomor 3 ya. MU masih tetap nomor 3. Cuma jarak dengan City jadi nambah 1 karena untungnya 1 karena City nggak menang ya kan. Iya. Tapi poin dengan Aston Villa dan Chelsea masih selisih. Gue tadinya Aston Villa udah 3 match nih gak menang, tapi kagak turun-turun. Banyak juga poinnya di Aston Villa sama MU poinnya sama loh Mas. Sama 5-1, ya? iya. Karena kalah kan. Ya, tengah pekan ini akhir pekan MU nggak main. Tapi emang mungkin MU musim ini nggak usah sosok main tengah pekan kali ya. Waktu lawan West Ham United ada United juga seri 1-1. Hasilnya nggak optimal lah kalau tengah pekan ya. Kayaknya sih. Fansnya suruh tidur aja istirahat gitu ya. Nggak usah main ya pemainnya gitu ya. Iya. King MU. Ya itu dan ini info aja Bang DJ. Sekarang Spurs kan belum main. Ya kita lawan Crystal Palace kan. Iya lawan Crystal Palace dan dia hanya berbeda 1 poin dari posisi degradasi sekarang. Oh ya? Iya. West Ham kemarin menang. West Ham menang 1-0. Oh iya. Sama Fulham. Maksud lo apakah Spurs akan degradasi tapi juara Liga Champions musim ini gitu? Jangan. Aneh banget. Loh, dunia kan lagi aneh-anehnya. Iya sih. Iya kan? West Ham rank 18, poinnya 28 sama Nottingham Forest. Di atasnya Spurs poinnya 29. Kalau Spurs kalah nanti ya tetap masih nomor 16 ya. Cuman di next match week menentukan tuh. Iya. Ya Crystal Palace semoga ya. Semoga apa? Semoga menang ya. Ya, bisa sih. Bisa. Sama London. Iya. Akhir pekan nggak ada pertandingan di Premier League, tapi ada laga rame di Serie A, Dev. Nah, Derby della Madonnina. AC Milan lawan Inter Milan. Wah, gila. Dan ya gue sih berharap banget ya, udah 6 pertandingan terakhir Inter Milan nggak bisa menang lawan AC Milan. Ya menang sekarang gitu loh. Tolong Kang Mas Christian Cifu ya kan. Tolong diberikan strategi yang baik, kemudian para pemain coba instruksi pelatih itu diterapkan dengan baik, kreativitas juga oke gitu. Karena gini Dev, Dumfries sudah balik ya Dumfries ya? Dumfries masih sempat main di Copa Italia. Maksud gue gini, kalau Inter Milan bisa menang, title race mungkin udah kelar. Kalau Inter menang? Karena 13 poin dengan AC Milan. Iya kan? Susah lah. Nggak apa-apa lah lo ngikut-ngikut gayanya Arsenal ugly win. Iya. Yang penting lo menang gitu. Tapi yang namanya derby, satu kota, rival sekota gitu emang selalu rame Dev. Kadang semua segala sesuatu terjadi di lapangan bisa berbeda dengan apa yang diinginkan gitu. Yeah. Tapi kemenangan waktu menghadapi Juventus ya kan harusnya memberikan kepercayaan diri yang cukup buat Lautaro Martinez dan kawan-kawan untuk bisa mengalahkan AC Milan. 6 pertandingan Dev, gue di celah-celah abis laga tuh ya kan 4 diantaranya kalah kalau nggak salah. Ya moga-moga menang lah. Karena kalau sekali lagi kalau menang kayak title race kelar. Harusnya ya. Harusnya iya. Udah clear lah itu. Ya mungkin Inter Milan akan lebih dominan. Ya tapi harus hati-hati lini belakang. Gua nggak tahu Acerbi akan dimainkan apa enggak. Kadang pemain tua ini
ya bisa jadi secara fisik, stamina mungkin nggak Gak optimal, nggak semaksimal, tapi nggak se-full kadang-kadang itu. pengalaman jam terbang Oh iya, itu dia. memperlihatkan bahwa Boleh dia. banyak duel-duel dengan pemain depan tuh dia bisa menang Iya. kayak gitu. Ya kita lihatlah siapa. Tapi kalau di belakang Bastoni harusnya oke. Kalau dia main konsisten, sabar, tidak emosi. Ya semoga sih sebenarnya Inter bisa ini ya Bang, apa namanya, ngebongkar liciknya permainan apa AC Milan gitu. Sebenarnya licik ya. Itu lo yang ngomong lo kan gue. Lo enggak, maksudnya mainnya kan kalau yang gua tahu selama ini sama di bawah siapa Allegri kan bertahan banget. Iya. Ini banget, parkir bis banget. Yang ada lo counter-counter aja gitu. Maksudnya kalau Inter bisa ngantisipasi atau bisa menangani itu Iya, iya. punya Ya, Inter sih gitu. Memang AC Milan punya kekuatan deh. Leao Pulisic, Pulisic termasuk kenceng kan si itu. Engkungku. prajurit tua Luka Modric ya. Luka Itu Modric dia tetap iya lah. punya pengalaman yang Luka harus Modric, diawasi. Rabiot, iya. Ya, ya tinggal bagaimana, ya gitulah kreativitinya siapa yang Iya, nanti, kreativitas Inter itu butuh. termasuk mungkin Marcus Thuram kalau diturunkan, termasuk menggantinya mungkin kalau Esposito maupun Ya. Boni ya bisa menjadi ya penentu lah kemenangan Inter Milan. Ya gue berharap banget sih akhir pekan nanti Inter Milan bisa Oh iya. menang menghadapi AC Milan. Toh kan di Eropa dia udah nggak main nih. Inter Iya, Milan udah fokusnya di Liga doang dia udah. udah pamit undur diri kayak gitu. Nah kalau di La Liga Dev, Enggak ada yang ini. jarak Real Madrid sama Barcelona kan sekarang 4 poin. melebar ya, 4 poin ya. Ya gue pengen Kalah tahu. Real Madrid terakhir 1-0 Iya, sama Getafe ya? Iya, makanya gue nggak tahu apakah masih pengen dia gelar juara La Liga musim ini. Ya kalau pengen ya harus menang. Pemainnya kembali banyak yang cedera soalnya Bang DJ. Rodrigo terakhir lutut, makanya ini menjelang 16 besar. Udah tinggal ngitung beberapa hari lagi nih lawan City. Ya gue juga nggak yakin ya kalau Real Madrid kondisi pemainnya kayak begini ya. Mainnya kapan sih, tengah minggu depan ya? Minggu depan. Udah main 16 besar ya? Bentar, minggu depan itu nggak ada kalender di situ. Tanggal oh iya benar tanggal 11 minggu depan. 11 ya? Iya. Maret ya? 11 Maret tuh. Waduh. Iya. Ya udahlah kita lihat aja update-nya nanti kayak Tapi gimana. ngeri loh kalau City tersingkir di FA Cup, tersingkir di Liga Champion ya. Iya kan emang udah musim terakhir Pep juga. Gitu ya. Nah kan kurang enak meninggalkan. Ya dia udah ngasih treble buat City, udahlah cukup lah. Itu udah lebih berharga Iyalah. dibanding lu gagal apapun gelar di musim terakhir gitu ya. Iyalah, udahlah. Oh, itu udah resmi Guardiola kan pergi. Bukan resmi, cuman maksudnya dia officialnya sampai 2026, opsi perpanjang sampai 2027 Iya. gitu. Ngomong-ngomong, Indonesia kapan main lawan apa namanya? Feeling gua Kok tuh feeling lihat pasti aja kok feeling main sih. enggak, maksudnya kalau misalnya minggu depan Champions League ya antara tanggal 14 21-22 sih harusnya. Tapi 21-22 lebaran ya? Ih, barusan nih. Ya enggak ada urusan sih sebenarnya. Nggak apa-apa juga kali. Kan sholat itu pagi, Dev. Ntar ya. Mau mudik orang mau main. 27. 27. Oh iya. Jadi international break-nya tanggal 27 Maret, Bang DJ, seminggu Oke. setelah lebaran, masih akhir Seminggu bulan setelah, berarti. ya, berarti masih oke lah para pemain. Nah, cuma Makanya. jangan kebanyakan makan tupat opor tuh para pemain, ntar malah Kenceng leher. iya. Tapi ya udah Oke, gitu ya. cukup di dulu. Liga Inggris Arsenal masih Udah nyaman memimpin dia. udah nyaman ya. Iya. Chelsea akhirnya bisa menang gitu ya. Ramadan Iya. ini ada kemenangan yang diraih oleh ini, dan moga-moga lu juga meraih kemenangan di bulan suci Ramadan nanti deh. Jadi lu puasanya tetap fokus ya kan. Nggak usah terlalu jingkrak-jingkrak menang sekali doang. Hah? Oke, udah cukup sekian dulu Bang DJ. Sapa dulu dong Tanya Miu, gimana Apanya? kekalahan ini? Udah. Tulis komentar. Nanti di komen banyak Iya. nanti ya. Oke, segini dulu Sobat Halftime Break untuk edisi Halftime Break kali ini. Jangan lupa baca terus Harian Kompas dan juga Kompas ID, semua berita mungkin yang sekarang lagi panas, lagi yang perang-perang di Timur Tengah, menjelang nanti World Cup juga akan ada di situ, nanti infonya selengkapnya ada di situ. Ya kita berdoa World Cup tetap jadi ya. Tetap jadi dan ya sampai jumpa di edisi Halftime selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.